Oke, hai teman-teman, balik lagi di podcast Media IFET, Universitas IFET di episode kedua. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, idolanya para mahasiswa. Nih, shoot ke sini nih, ketemu sama Bang Radit. Hai, Gimana Bang Radit kabarnya? alhamdulillah baik, sehat. Sehat sudah, ya? Sehat sudah, bukan ini ya, bukan basa-basi lagi ya. Sehatnya sudah bukan basa-basi lagi, tapi sehat yang Iya, sesungguhnya. iya, benar. Jiwa raga? Alhamdulillah, insya Allah sehat terus. Jiwa dan raga ya. Nah, ini kenapa kita hadirkan Bang Radit di sini karena IFET lagi ada something new, yaitu tentang IFET Water. IFET Water apa sih Bang Radit? Ya, IFET Water sendiri itu ini langsung ke ini ya. Iyalah, IFET Water. kan nggak pakai basa-basi Oh iya, kan? benar. IFET Water itu adalah brand produk atau brand air minum yang dikelola oleh SDM di lingkungan Universitas IFET. Jadi yang memproduksi kemudian sampai dengan memasarkan itu teman-teman baik dosen, karyawan maupun nantinya mahasiswa juga terlibat dalam proses produksi IFET Water. Nah, harapannya ini IFET Water ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mahasiswa sehingga meningkatkan iklim sivitas akademik yang lebih baik. Terutama kan visi kita salah satunya ada technopreneurship. Nah, kita buktikan dengan IFET Water ini sebagai istilahnya awalan lah. Oke. Jadi IFET Water ini arahnya mau ke entrepreneurnya atau mau ke sainsnya nih? Oke, pendekatannya jelas bisa keduanya, Bu. Karena kan kita memang secara visi kita kan inovatif dan technopreneurship. Jadi secara entrepreneurnya juga kita lakukan pengembangan dan untuk menjaga kualitasnya kita juga melakukan pendekatan secara saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini saya tertarik nih karena di IFET juga kan banyak prodi-prodi yang luar biasa ya, kesehatan, seperti nih yang lingkungan. prodinya Bang Ya, Radit nih. Saya dari program studi ilmu lingkungan by the way. Ilmu lingkungan yang tugasnya salah satu tugas utama adalah menjaga lingkungan ya, Ya, betul, termasuk betul. pengolahan air yang ada di Ya. IFET Water ini pasti terjaga nih sama Bang Radit dan timnya. Nah, kalau secara saintifik ini yang terlibat dari kalangan apa saja dan tugas masing-masing apa? Oke, dalam proses saintifiknya terutama dalam pengujiannya, jadi ini sekaligus saya bahas terkait dengan kelebihan daripada IFET Water sendiri. Si IFET Water ini kita akan selalu melakukan uji secara berkala untuk 20 parameter, baik mulai sekitar 20 parameter ya, baik mulai fisika, kimia, dan mikrobiologi. Ini yang biasanya nggak dilakukan oleh produk air minum yang lain, atau bahkan kita nggak tahu bagaimana kualitas air minum yang kita minum. Nah, pendekatan saintifik ini yang dimaksudkan adalah kita akan melakukan uji secara berkala. Ini yang sudah kita lakukan. Kita telah menguji 20 parameter, baik fisika, kimia, dan mikrobiologi. Fisikanya seperti ada TDS, ada pH, dan seterusnya. Ini saya catat ya, ada sekitar 20-an. Termasuk untuk kimia itu ada kimia organik maupun kimia anorganik seperti logam berat, segala macam juga kita ujikan. Ada amoniak, kemudian di sini ada besi, kemudian cyanida juga kita ujikan, tembaga terlarut. Kemudian untuk mikrobiologinya kita ada E. coli, itu yang bakteri ini buat teman-teman yang nggak tahu, bakteri yang apabila kita konsumsi berlebih ini akan menyebabkan kita diare, salah satunya itu. Dan total coliform juga kita ujikan. Jadi ada sekitar 20 parameter tadi yang selalu kita ujikan secara berkala, setidaknya tiap 6 bulan sekali, 6 sampai 8 bulan sekali berkala. Nah untuk ini nanti kita ujikan di lab kesehatan, ada lab kesehatan Jawa Tengah di Jalan Insinyur Soekarno. Nanti teman-teman mungkin bisa cek bareng-bareng lokasinya. Sedangkan untuk parameter fisika dan kimia seperti TDS, kemudian pH, air, rasa, itu nanti akan secara berkala, biasanya setiap minggu akan dijadwalkan mahasiswa dan dosen untuk melakukan pengujian. Jadi nanti kita buat jadwal, ini dosen mahasiswa, nanti ada tim quality-nya dari dosen membuat jadwal yang menunjuk mahasiswa dari
ilmu lingkungan, kemudian administrasi kesehatan, biomedis, dan juga prodi gizi secara terjadwal setiap minggu, mungkin hari Jumat atau hari apa, untuk melakukan pengujian tadi parameter dengan alat yang kita punya. Sekaligus bisa jadi ini ya, ajang praktik mahasiswa. Betul, memang tujuannya situ. Jadi memang pendekatannya ini sekaligus untuk lab hidup untuk Gitu. Jadi sekali jalan banyak manfaat. Betul. Ini ya luar biasa. Anyway, tapi saya nggak paham nih tadi yang dibahas tentang E. coli, tentang TDS dan lain-lain. Mungkin teman-teman yang lain juga angkat tangan ya di rumah ya. Apa itu ya? Tapi saya yakin bahwa itu yang disampaikan Bang Rati tadi adalah parameter-parameter untuk menunjukkan suatu kelayakan air yang layak untuk diminum minum. ya. Nah, ngomong-ngomong soal airnya nih, saya penasaran airnya dapat dari mana, Bang? Oke, untuk sumber airnya sendiri kita masih mengandalkan sumber air pegunungan, air ungaran yang istilahnya memang sudah secara kualitas memang masih baik ya, daripada kita mengandalkan sumber air yang kita punya, air dalam yang kita punya, semua air sumur yang kita punya kan, karena di daerah sini sudah termasuk daerah-daerah yang padat penduduk, jadi prosesnya akan butuh lebih panjang gitu. Nah, untuk sementara kita memang masih mengandalkan atau kita menggunakan air Gunung Ungaran yang lebih bisa dijamin lah untuk kebersihannya gitu. Oke, jadi air datang dari Ungaran, kemudian kita proses di sini ya, sehingga nanti menjadi air yang layak minum. Sekarang kita cermati di bidang entrepreneurnya ya. Kalau misalnya pengembangan Ivet Water ini arahnya mau ke mana saja? Apakah dia hanya untuk konsumsi pribadi di kalangan Ivet saja atau nanti akan dikembangkan ke masyarakat umum? Oke, untuk arahan daripada Ivet Water sendiri kita pastinya awalnya kita memang ini mungkin sudah mulai sebelum launching ini kita sudah mulai tes ke internal, baik dosen, karyawan maupun kantin juga sudah menjadi konsumen kita. Kedepannya pasti akan kita coba kembangkan kemitraan, jadi kita coba jual keluar dengan proses kemitraan yang mungkin nanti bisa berbasis digital atau apa, banyak hal yang bisa kita kembangkan proses kemitraannya. Nanti misalnya nih anak-anak kita atau mahasiswa kita kan banyak yang kos ya sekitar sini, kemudian mereka butuh nih Ivet Water, gimana nih Pak? Ya, bisa langsung pesan nanti ada kontak personnya untuk pemesanan, bisa langsung pesan, bisa diantar juga kalau memang kalian kos di dekat sini. Kalau kosnya di Demak ya mohon maaf nggak bisa diantar. Ya kalau di daerah sini sih ada yang antar, diantar sampai itu. Sampai kosan. Kalau produksi massalnya Bang, sudah sampai mana nih? Sudah sampai berapa volumenya? Untuk produksinya sementara ini kan kita masih kebutuhannya internal, jadi per hari itu sekitar 10-15an Bu. Tapi kedepannya memang kita memungkinkan untuk dikembangkan karena kapasitas yang kita punya itu sekitar 40-80 galon per hari sebetulnya. Jadi sangat memungkinkan kalau misalnya kedepannya memang konsumennya semakin meningkat gitu ya untuk kita penuhi, yaitu bisa. Oke, luar biasa ya. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak mahasiswa kita ini ingin ikut berpartisipasi dalam kewirausahaan di bidang Ivet Water, ada peluang nggak Pak? Ya, memang karena kita berangkat dari tujuan awal supaya itu bisa menjadi lab hidup ya Bu, terutama bagi mahasiswa. Kedepannya ini sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar, bahwasanya mahasiswa harus memenuhi ada yang namanya IKU di Merdeka Belajar, salah satunya adalah magang kerja misalnya. Nah, kita nanti siapkan internship program, termasuk di dalamnya adalah to-do list-nya atau worksheet-nya untuk mahasiswa, apa yang harus dikerjakan segala macam. Nanti bisa ke depannya, mungkin semester depan sudah mulai kita undang mahasiswa yang ingin magang tempat kita berikan siap Semuanya yang mau magang internship di Ivet Water, sing-singkan lengan baju ya, sing-singkan lengan celana juga. Enggak. Yang pasti jangan khawatir, bukan angkat junjung galon kan? Enggak. Kita memang fokusnya ke manajemennya nanti. Oke. Kira-kira prodi apa saja nih yang nanti bisa direkrut untuk magang atau internship di Ivet Water? Kalau saya bilang sih semua ya Bu. Semua bisa ya? Semua bisa karena memang ya balik lagi ya ke tujuan CPL-nya universitas sendiri kan, salah satunya ada technopreneurship. Semua harus punya kemampuan atau awareness lah minimal terkait dengan entrepreneur maupun technopreneurship.
Oke. Jadi sangat memungkinkan untuk semua bisa magang tempat kita. Ya mungkin nanti pendekatannya kita akan coba kolaborasi dengan mata kuliah universitas seperti mata kuliah entrepreneurship atau apa mungkin kita bisa masukkan itu juga. Oke, menarik ya. Mungkin Media kalau belajarnya. untuk prodi-prodi umum secara luas di event ini, dia bisa terkonversi di mata kuliah entrepreneur atau teknopreneur ya. Betul. Tetapi kalau misalnya di prodinya Pak Radit sendiri seperti lingkungan, IPA atau sains, biomedis atau mungkin gizi atau yang lain, mungkin akan ada mata kuliah lain ya, terkonversi ya. Betul. Contohnya kalau di lingkungan Kalau ada di apa? lingkungan kita bisa salah satu bentuk prakteknya di program studi lingkungan ada mata kuliah audit lingkungan dan analisis kualitas lingkungan. Nah itu nanti kita prakteknya bisa ambil dari pengujian kualitas air di Ifat Water ini, baik pre-treatment atau sebelum diolah dan setelah diolah, untuk melihat bagaimana prosedur pengambilan sampelnya, bagaimana proses pemurnian airnya sampai dengan hasil akhirnya yang layak untuk diminum. Wah, menarik ya. Jadi teman-teman jangan lupa, ini mahasiswanya Pak Radit yang dari ilmu lingkungan segera ya siap-siap mau daftar gitu ya. Kalau semuanya daftar ke Ifat Water bisa Pak Radit? Bisa. Nanti kita buatkan, mungkin nanti ke depannya ya pasti akan supaya efektif dan efisien. Kedepannya untuk program internship kita akan buat kuota mungkin. Entah dalam waktu 3 bulan atau bagaimana. Oke, Bang Radit, kapan nih Ifat Water bisa mulai dinikmati oleh seluruh sivitas akademika di Universitas Ifat atau bahkan mungkin masyarakat sekitar? Ya, sebenarnya kalau untuk kita sudah mulai tes produk Ifat Water, terutama untuk air isi ulangnya. Itu kantin kita udah mulai pakai Ifat Water, kemudian di ruang karyawan dan dosen juga beberapa sudah menggunakan Ifat Water. Ini kemudian untuk launching kita sekitar tanggal 13 sekaligus untuk Disnatalis. Nanti kita akan launching, setelah itu baru kita akan produksi secara massal, terutama untuk eksternal juga. Itu grand launchingnya ya nanti ya. Betul, berarti kalau selama ini sudah mulai soft opening sudah ya? Sudah mulai beredar. Oke. Ya. Kemudian nih yang menjadi kelebihan atau selling point-nya si Ifat Water sendiri itu apa? Saya bacakan biar saya nggak salah nih. Yang pertama dari kualitas Ifat Water itu sudah diuji, tadi yang di awal saya sudah sampaikan bahwa sudah diuji di Labkes Jateng, mengacu pada Permenkes RI nomor 49 tahun 2010. Itu ada 20 parameter tadi yang saya sampaikan, dari mulai parameter kimia, fisika, dan mikrobiologi. Kemudian itu akan diujikan secara rutin secara 6 bulan. Itu yang mungkin kita nilai lebih dari dibandingkan dengan produk air isi ulang yang lain misalnya. Nah, kita juga melibatkan mahasiswa untuk pengujian secara rutin, secara berkala setiap minggu yang dilakukan oleh mahasiswa biomedis, kemudian mahasiswa adminkes, mahasiswa gizi, dan mahasiswa lingkungan untuk parameter fisik dan kimia beberapa. Nanti kita buat jadwalnya. Jadi itu yang menjadikan salah satunya. Kemudian yang kedua adalah tersedia ada pilihan air untuk air mineral dan air RO. Oh, ada RO juga ya? Juga. Dan ini buat yang nggak tahu RO itu apa, RO itu adalah proses demineralisasi air. Jadi reverse osmosis tujuannya untuk mengurangi mineral-mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan biasanya kalau air RO ini lebih mahal ya? Biasanya lebih mahal. Nah, spill sedikit dong Bang, harga jual dari Ifat Water ini apakah dia setara dengan yang di pasaran di luar sana yang bermerek ya? Atau mungkin dia harga-harga yang terjangkau untuk kita kalangan mahasiswa? Ya, untuk harga Ifat Water sendiri untuk per galonnya itu sekitar 4.500 atau 5.000 gitu per galon untuk yang air mineral, dan untuk yang RO itu sekitar 7.000 atau 7.500. Oke. Itu perlu jadi catatan, mungkin kalau dibandingkan ya mungkin sama dengan harga-harga air isi ulang, tapi kualitas kita air mineral, air dalam kemasan seperti produk-produk yang besar, aqua dan segala macam, kita kejarnya standar seperti itu,
dengan harga yang sama dengan air isi ulang. Oke, kualitasnya sultan ya, Betul. tapi harganya rakyat jelata, Ya. begitu ya. Ya, Keren nih. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang di sekitaran event juga ikut berpartisipasi ya, partisipasi. untuk apa ini, Pak? Untuk menjalankan program atau bisnis dari Event Water ini Betul. supaya lebih besar. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa bisa join atau gabung di Program magangnya. internshipnya. Iya, program magang dari Event Water. Oke, terakhir Bang Radit, kita temanya tentang Event Water aja ya, nggak kemana-mana ya. Terakhir tentang Event Water, harapannya dari teman-teman Oke. pengurus Event Water ini ke depan seperti apa, big dream-nya apa, dan visinya apa? Oke, untuk harapan yang ingin dicapai dari Event Water sendiri, yang pertama saya kalau sama teman-teman tuh membagi dari 3 poin. Yang pertama kontribusi, inovasi, dan juga partisipasi. Untuk kontribusi, jelas kita akan melihat kita mengajak mahasiswa untuk mahasiswa maupun dosen dan karyawan secara aktif untuk ikut berkontribusi dalam proses pengembangan Event Water sendiri, sampai dengan partisipasi dan inovasi. Nah, inovasi yang kita harapkan ini jadi mahasiswa maupun dosen itu bisa memberikan atau bisa menjadikan Event Water ini sebagai awalan inovasi pengolahan minuman. Banyak hal sebetulnya yang bisa dikembangkan, Bu, untuk Event Water sendiri, dari mulai pengisian air minum otomatis misalnya. Nanti harapannya kita di setiap titik itu kedepannya pinginnya setiap titik itu ada titik pengisian air minum untuk mahasiswa, Ya, terutama keran-keran air minum ya. itu juga bisa kita kembangkan. Kemudian banyak ide-ide inovasi kolaboratif lainnya yang bisa dikembangkan. Misalnya adalah, ini kan sekarang isunya misal 2 tahun terakhir kan tentang COVID misalnya. Nah, bisa juga misalnya air minum ataupun proses banyak ya kayak chamber gitu yang bisa dikembangkan untuk meminimalisir persebaran virus, misalnya dengan penyinaran UV atau apa, itu yang juga sebenarnya kan bisa potensi untuk dikembangkan mahasiswa. Atau kita juga bisa, misalnya ini teman-teman dari STI maupun pendidikan informatika ataupun bisnis digital, itu misalnya membuat pengisian air minum berbasis e-wallet misalnya. Jadi scan barcode dan langsung dituang. Teknologinya masuk ya. Banyak sebenarnya yang bisa 3 poin ya, Bang ya. Kontributif, partisipasi, dan inovasi. Itu yang kita Event temukan. Water ini sebagai satu kontribusi awal kita kepada event secara khusus Ya. dan umumnya untuk masyarakat sekitar ya. Ya. Untuk masyarakat sekitar ini adalah wujud kontribusi kita. Kemudian inovasi Ya. sudah kita awali dengan munculnya Event Water dengan segala macam manajemen yang luar biasa yang sudah disusun Bang Radit dan tim. Dan yang terakhir adalah partisipasinya. Dengan adanya Event Water ini diharapkan nanti akan ada partisipasi dari seluruh tim dan seluruh keluarga besar Universitas Event supaya semakin maju tentunya ya. Betul. Dan harapan saya pribadi nih, Event Water itu mengawali satu inovasi penting yang kemudian nanti oleh mahasiswa lain potensi-potensinya muncul. Barangkali teman-teman lain punya impian, punya harapan, punya ide-ide lain bisa muncul dan berkembang seperti Event Water sekarang ini. Sampai di sini aja hari ini teman-teman, podcast episode 2 kita tutup. Terima kasih. Terima kasih.